She said, ooh, just better dance with me. Just better dance with me. Just better dance with me. Halo semuanya. Jadi di sini kita lagi ada di Museum Monumen Pancasila Sakti. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Yang selanjutnya di belakang saya adalah truk yang digunakan untuk pasukan membawa para jenderal ke lubang buaya. Juga dihadirkan sebagai artefak museum. Truk ini memperlihatkan bagaimana operasi penculikan melalui kendaraan militer. Artefak ini memperkuat fakta bahwa gerakan ini dilakukan secara terorganisasi dan bukan spontan. Jadi sekarang kita lagi ada di dapur umum yang merupakan salah satu bagian penting di kompleks Lubang Buaya. Bangunan ini tuh menggambarkan bagaimana para anggota gerakan 30 September mengatur kebutuhan logistik selama menjalankan operasi penculikan terhadap para perwira angkatan darat. Bangunan ini menjadi bukti bahwa kegiatan mereka direncanakan secara terstruktur, bukan spontan. Dalam dapur umum inilah para anggota, terutama perempuan dari unsur Gerwani dan beberapa simpatisan gerakan, melakukan kegiatan memasak, menyiapkan makanan, serta mengatur suplai bagi pasukan yang berjaga dan terlibat dalam operasi tersebut.
Pancasila Sakti yang dimana pusat dari seluruh kompleks Lubang Buaya dan dibangun untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Di bagian depan terdapat 7 pahlawan revolusi yang terdiri dari Legend Ahmad Yani, Majen Suprapto, Majen S. Parman, MT Haryono, dan juga Panjaitan, Sutoyo, dan juga Letu Pierre Tendean yang dimana berdiri tegap sebagaimana mereka ditemukan saat evakuasi. Dan juga di belakang saya terdapat relief-relief besar yang menggambarkan situasi politik Indonesia pada tahun-tahun terakhir demokrasi terpimpin. Ketegangan antara TNI dan PKI, aksi penculikan pada G30 SPKI, rangkaian kekerasan di Lubang Buaya, hingga penemuan sumber maut setelah lokasi dikuasai kembali oleh TNI. Monumen ini lahir sebagai simbol bahwa nilai-nilai Pancasila tetap dijunjung setelah masa gejolak tersebut. Sumur Maut merupakan titik paling signifikan di kompleks ini karena menjadi lokasi pembuangan jasad 7 pahlawan revolusi. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter dan diameter sempit. Setelah penculikan yang terjadi antara pukul 21.00 hingga dini hari, para jenderal dibawa ke Lubang Buaya dan setelah disiksa jasad mereka dilemparkan ke dalam sumur ini. Legend Ahmad Yani ditembak saat menolak dibawa di rumahnya. Sementara Brigjen DI Panjaitan juga ditembak karena melawan saat penculikan di kediamannya. Jenderal seperti S. Parman, Majen Suprapto, Majen MT Haryono, Brigjen Sutoyo, dan Pierre Tendean dibawa hidup-hidup ke Lubang Buaya dan kemudian dibunuh di lokasi ini. Penemuan sumur oleh pasukan pencarian pada 4 Oktober 1965 menjadi titik balik dari penyelidikan peristiwa G30 SPKI. Tidak keliru? Tidak? Iya, Pak. Lapor. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana? Rumah Pondokan adalah bangunan tempat beberapa jenderal yang masih hidup disekap setelah penculikan. Ruangannya mempertahankan tata letak asli, termasuk area yang menurut catatan sejarah digunakan untuk mengikat, menginterogasi, dan menyiksa para perwira sebelum dieksekusi. Di rumah inilah Pierre Tendean yang sebenarnya bukan target penculikan utama, turut ditahan setelah tertangkap saat mencoba melindungi Jenderal A.H. Nasution. Rumah ini menjadi bukti bahwa Lubang Buaya berfungsi sebagai pusat operasi kelompok bersenjata Gerakan 30 September yang memanfaatkan area tersebut sebagai tempat penyekapan dan eksekusi. Masih terus bungkam! 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 Ayo! Terus bungkam! Bicara!
Here it's on. You slowly let it go. Are you turning off your phone? Feeling still cold, still cold. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam museum pengkhianatan PKI. Nah, di sini ada diorama pengangkatan jenazah. Diorama ini menggambarkan proses ketika jenazah 7 perwira berhasil diangkat dari sumur tua pada 4 Oktober 1965. Diorama ini menunjukkan peran besar dokter forensik hingga pimpinan TNI yang menyaksikan langsung proses evakuasi. Setelah proklamasi, kelompok komunis bawah tanah menyusup ke organisasi pemuda untuk mengganti pejabat di Brebes, Tegal, dan Pemalang. Upaya penggantian gagal dan mereka melakukan teror serta penyerbuan ke Tegal yang akhirnya digagalkan. Setelah itu, mereka membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 Daerah untuk melanjutkan usaha perebutan kekuasaan Keresidenan Pekalongan. Selanjutnya, aksi teror gerombolan Cemamat 9 Desember 1945. Cemamat menuduh pemerintah Republik Indonesia di Banten sebagai penerus kolonial, merebut kekuasaan, membentuk pemerintahan ala Soviet, dan melakukan teror bersama pengikutnya, termasuk membunuh Bupati Lebak R. Hardiwinangun. Selanjutnya, pemberontakan PKI di Cirebon. PKI mengerahkan ribuan Laskar Merah ke Cirebon, melucuti TRI, dan berebut fasilitas penting untuk mengambil alih kekuasaan. Setelah upaya damai ditolak, TRI menyerang pada 14 Februari 1946 dan berhasil merebut kembali kota serta markas PKI. Selanjutnya, pemberontakan PKI di Madiun. PKI melalui FDR makin radikal di bawah Musso. Saat pemerintah fokus menghadapi Belanda, PKI memberontak di Madiun pada 18 September 1948, merebut fasilitas vital, membunuh tokoh penting, dan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia.
Selanjutnya, pembebasan Gorang Gareng 28 September 1948. PKI menculik dan menahan lawan politik di berbagai daerah, termasuk di pabrik gula Rejosari, Gorang Gareng. Pada 28 September 1948, Batalion Sambas merebut daerah itu, membebaskan tawanan, dan menemukan banyak korban pembunuhan oleh PKI. Rapat Umum Front Pancasila tanggal 9 November 1965. Karena Soekarno tidak menindak PKI Pacat G30S PKI, muncul Front Pancasila dan berbagai kesatuan aksi yang menuntut pembubaran PKI dan penuntutan para pemimpinnya. Nah, setelah G30S PKI mengalami kegagalan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965, DNAID melarikan diri ke Jawa Tengah dan berada di Yogyakarta. Kemudian ia berpindah-pindah dari Yogyakarta untuk menghindari operasi pengejaran yang dilakukan oleh RPKAD dan tempat persembunyian yang terakhir di sebuah rumah di Kampung Sambeng Gede. Daerah ini merupakan basis serikat buruh kereta api. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya di sini ada ilustrasi saat DNAID ditangkap dan akan diadili. Dalam rangka melancarkan jalan bagi Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk meraih kekuasaan, maka dibentuklah Biro Khusus PKI yang beranggotakan Syam Kamaruzzaman, Pono, dan Waluyo. Mereka berada langsung di bawah Ketua PKI yaitu DNAID. Dalam suatu rapat dengan Oknum ABRI dibahas masalah pelaksanaan yang meliputi personel, logistik, pembagian tugas, pembagian sektor, dan sasaran gerakan dalam konsep Dewan Revolusi. Ini adalah replika di mana jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh G30S PKI yang kemudian dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 diantaranya dibunuh di kediamannya, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Sedangkan 4 orang lainnya diculik dan dibawa dalam keadaan masih hidup, diikat ke belakang dengan tali. Keempatnya kemudian disiksa dan dibunuh secara kejam dalam sebuah rumah. Selanjutnya, semua jenazah diseret dan dimasukkan ke dalam sumur berdiameter 75 cm dan sedalam 12 meter dengan posisi kepala berada di bawah. Jadi di sini ada ilustrasi tertembaknya adik Irma Suryani Nasution. Ibu dan adik Nasution, Mardia mendengar tembakan dan berusaha menyelamatkan adik Irma. Namun pada saat pintu terbuka, suara tembakan Cakrawirawa mengenai adik Irma. Istrinya Nasution segera membawa putrinya yang terluka ke RSPAD. Tapi setelah dirawat selama 6 hari, adik Irma meninggal pada 6 Oktober 1965.
Ia dimakamkan keesok harinya dengan upacara militer. Inilah replika patung penyelamatan Jenderal Nasution. Patung yang menggambarkan momen Jenderal Besar Abdul Haris Nasution melompat dari pagar rumahnya untuk menyelamatkan diri ditampilkan di kediaman Nasution, sekarang Museum Sasmitaloka. Fakta sejarah menunjukkan bahwa anak Nasution, yaitu adik Irma, tertembak dalam insiden tersebut, sementara istrinya terluka. Patung ini menjadi pengingat tragedi keluarga Nasution dalam peristiwa yang sama. Nah, selanjutnya ada ilustrasi penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pada 1 Oktober 1965, pasukan dari Lubang Buaya mendatangi rumah Letnan Ahmad Yani. Mereka melumpuhkan penjagaan dan memaksa Ahmad Yani keluar. Ketika Ahmad Yani menolak ikut sebelum mandi, terjadi ketegangan yang membuat salah satu prajurit memerintahkan penembakan. Letnan Ahmad Yani tewas di tempat, lalu jasadnya dibawa ke Lubang Buaya. Ada apa? Apa diminta menghadap Presiden? Sekarang, siap Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka dong dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Antang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Selanjutnya adalah penculikan Suprapto. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Suprapto diculik di rumahnya oleh pasukan Pasupati yang menyala sebagai Caksabirawa. Saat membuka pintu, ia langsung ditodong dan tidak diberi kesempatan berpakaian lengkap. Ia dipaksa keluar rumah, dinaikkan ke truk, lalu dibawa ke desa Lubang Buaya. Kabar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Kok kayak kuburan tuh? Sikawan Jenderal, Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Selanjutnya terdapat ilustrasi penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, pasukan penculik memasuki rumah Majen S. Parman. Mereka mengaku bahwa perintah agar ia segera menghadap presiden karena keadaan genting. S. Parman sempat berganti pakaian, namun para penculik ikut masuk ke kamarnya dengan senjata terhunus. Istrinya mencoba menghubungi Letnan Ahmad Yani, tetapi telepon dirampas oleh kabelnya dan kabelnya diputus. Akhirnya, Majen S. Parman dipaksa keluar rumah dan dibawa ke desa Lubang Buaya. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, kok telepon saya diputus? Mas, Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Berikut ini adalah ilustrasi penculikan Jenderal D.I. Panjaitan. Pada dini hari 1 Oktober 1965, rumah Brigjen D.I. Panjaitan diserbu pasukan penculik yang menembaki pintu dan mengancam anggota keluarga hingga menyebabkan satu anggota keluarga tewas. Mereka memaksa Panjaitan turun untuk dibawa menghadap presiden saat digiring keluar.
Ia mendapat perlakuan kasar dan mencoba melawan dengan pistol. Tetapi penculik lebih dahulu menembaknya di kepala hingga tewas. Tubuhnya kemudian diseret, dilempar ke atas truk dan dibawa ke desa Lubang Buaya. Angkat tangan, Jenderal. Nah, di sini ada ilustrasi penculikan Jenderal Sutoyo. Pada 1 Oktober 1965, pasukan dari Lubang Buaya mendatangi rumah Brigjen Sutoyo di Jalan Sumenep nomor 17 Jakarta. Pasukan dibagi menjadi 3 regu untuk mengepung rumah. Mereka masuk membuat penghuni panik, lalu mendobrak pintu kamar Brigjen Sutoyo. Setelah pintu terbuka, mereka memaksa Brigjen Sutoyo keluar dan membawanya ke kendaraan yang sudah disiapkan. Ia kemudian diculik dan dibawa ke desa Lubang Buaya. Silakan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Nah, jadi di sini ada ilustrasi penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan penculik dari Cakrabirawa mendatangi rumah Mayor MT Haryono. Mereka memaksa ia menghadap presiden, tetapi Haryono menolak karena mencurigai situasi. Para penculik lalu mendobrak kamar, menembaki pintu, dan masuk sambil mendorongkan senjata. Haryono mencoba melawan, namun ia ditikam dan ditembak hingga tewas. Jenazahnya kemudian diseret keluar dan dibawa dengan truk ke desa Lubang Buaya. Mami, kita mau diapain? Pada dini hari 1 Oktober 1965, Letu Tendian atau Ajudan Jenderal Ahmad Nasution terbangun setelah mendengar tembakan di kediaman Nasution. Ia keluar dari pavilion dengan celana hijau, jaket coklat, dan bersenjata Grand untuk memeriksa situasi. Namun, begitu tiba di halaman, ia langsung disergap dan dilucuti oleh pasukan penculik yang menyangka dirinya sebagai Jenderal Nasution. Para penjaga yang sudah ditangkap tidak bisa memberikan klarifikasi. Pemimpin pasukan penculik, Melda Jaun Huruf, yakin bahwa Tendian adalah Nasution, lalu meniup peluit untuk mengumpulkan pasukan. Tendian pun kemudian diikat dan didorong dengan laras senapan dan dibawa menggunakan kendaraan menuju desa Lubang Buaya. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Take a while to make you smile. Somewhere in these arms, I'm on your side.
adalah Panglima Angkatan Darat yang dikenal disiplin dan dekat dengan Presiden Soekarno. Ia berperan dalam operasi besar seperti PRRI atau Permesta dan menjadi figur paling berpengaruh dalam Angkatan Darat pada saat itu. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, rumahnya dikepung oleh pasukan Cakradirawa. Ketika mereka memaksa membawa Ahmad Yani, ia menolak dan sempat melemparkan pintu untuk menahan massa bersenjata. Dalam perkumpulan itu, ia ditembak di bagian dada dan perut dan gugur di tempat. Tubuhnya kemudian dibawa ke lubang buaya. Nah, berikut hasil visum dari Legend Ahmad Yani. Pada dada sebelah kiri terdapat 3 luka tembak masuk ukuran 8 mm dikali 8 mm. Pada dada kanan bawah terdapat luka tembak keluar. Lengan atas kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 2 cm kali 2 cm. Dan di bawah pusat terdapat luka tembak masuk yang berukuran 3 cm dikali 2 cm. Dan selanjutnya adalah Mayor Jenderal Suprapto, adalah jabatan ketiga Menteri Panglima Angkatan Darat yang dikenal dengan aktivitas politik dan tubuh militer. Ia sedang berada di rumah ketika pasukan 30 S memaksanya ikut ke Suprapto, tapi kebanyakan regulasi operasi mereka, sehingga tidak dicekcok ataupun dibunuh sebelum ia diborgol dan diseret keluar. Ia dibawa hidup-hidup ke lubang buaya. Berikut adalah yaitu pada kepala sebelah kanan terdapat luka 3 tahun, pelipis kanan ada luka tusukan dan bagian dahi bagian kiri luka tidak terapot. Selanjutnya ada Mayor Jenderal TNI Legend S. Parman adalah seorang intelijen strategis, seorang perwira yang bisa memahami pergerakan berlari dan dinamika politik perempuan. Ia diculik dalam keadaan sadar setelah suaminya didatangi oleh pasukan bersenjata yang telah mendapat kedudukan negara. S. Parman tetap tenang, namun memaksa masuk ke kendaraan dan dibawa ke lubang buaya. Sisanya dari sebelah kanan terdapat luka tembak berukuran 9 kali 3 kali 8 mm dengan tengkorak di daerah ini berubah sebesar 13 kali 1 mm. Pada kelopak mata ini terdapat luka tembak masuk berukuran 12 mm kali 9 mm menembus tulang dasar lutut tengah dan tepat di bawah lutut. Terdapat luka tembak masuk ukuran 10 mm kali 13 mm. Selanjutnya ada tulang umum sebelah kiri kedapatan luka tembak keluar dengan ukuran 17 mm kali 15 mm sehingga tengkorak luka berpindah-pindah. Selanjutnya, Brigadier DI Panjaitan. Brigjen DI Panjaitan adalah ahli logistik Angkatan Darat yang religius dan dihormati. Pada masa jenderal, rumahnya di gedung. Ia keluar dengan menggunakan pakaian rapi dan sempat meminta keluarganya tetap tinggal. Ketika ia menolak perlakuan kasar, dia ditembak oleh salah satu pasukan. Penculik sebelum dibawa ke lubang buaya. Nah, berikut ini adalah hasil visum dari Brigjen DI Panjaitan. Yang pertama ada bagian alis mata sebelah kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 1,2 cm kali 18 mm. Yang kedua tulang tengkorak di bawah pecah berkeping-keping. Terus yang ketiga ada di kepala sebelah kanan terdapat luka tembak masuk dengan ukuran 13 mm kali 10 mm. Nah, berikutnya ada Jenderal Sutoyo.
Auditor Jenderal Angkatan Darat perwira hukum yang berperan besar dalam penegakan disiplin militer. Ia diculik setelah pasukan masuk ke rumahnya dengan pura-pura membawa perintah negara. Karena menolak, ia dipukul dengan benda tumpul, lalu dibawa ke lubang buaya. Nah, hasil visumnya ini ada tembakan pada tungkai kanan dan di betis kanan. Lalu ada luka tembak juga di tangan kanan. Selanjutnya yaitu ada Jenderal Raden Haryono Suryo adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Ia dikenal sebagai perwira yang cerdas, tegas, dan berintegritas tinggi. Yang saat itu menjabat sebagai Deputi Menteri Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Pada dini hari ketika gerakan 30 September melakukan penculikan terhadap Pak Jenderal rumah Haryono di Jalan Prambanan, Jakarta digerebek pasukan Cakrawala. Haryono sempat melakukan perlawanan dan melindungi keluarganya. Ia berusaha merebut salah satu senjata pelaku, namun dalam pergumulan itu ia ditembak berkali-kali hingga roboh di kediamannya. Setelah dipastikan meninggal, tubuhnya dibawa ke lubang buaya dan dibuang ke dalam sumur gua bersama para jenderal lainnya. Berikut merupakan hasil visum Jenderal Haryono. Yang pertama, di perut sebelah kiri terdapat luka tusukan yang arahnya melintang. Yang kedua, di tangan kiri terdapat luka menangis sebesar 8 cm. Selanjutnya, tulang-tulang telapak tangan, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis semuanya patah berkeping-keping. Nah, selanjutnya itu adalah sekian median, yaitu Jenderal Ahmad Nasution yang sangat berani. Dalam peristiwa penyerbuan rumah Nasution, ia keluar untuk menghadapi pasukan dan berusaha mengalihkan perhatian dari Nasution. Karena berada di posisi yang sangat tinggi dan menggunakan pakaian serupa, ia disangka sebagai Nasution dan langsung dibawa paksa dan begitu sampai di lubang buaya, ia memiliki beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh PKI. Nah, hasil visumnya tersendiri itu banyak banget. Yang pertama, di dahinya terdapat luka lecet ukuran 4x4 dan di ubun-ubunnya terdapat luka menganga ukuran 5x2. Di sebelah kanan terdapat 2 luka tembak masuk dan pada dada kanan terdapat luka ukuran 4x3. Nah, selanjutnya ada Sukitman. Sukitman adalah perwira TNI Polri yang memegang peranan penting dalam menemukan lokasi lubang buaya, tempat jenazah para pahlawan revolusi dibuang setelah dibunuh oleh G30 SPKI. Setelah perwira 1 Oktober 1965, informasi intelijen mengarahkan tim gabungan TNI dan kepolisian ke kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Sukitman yang dikenal cermat dan tekun memimpin patroli lapangan untuk menelusuri titik-titik yang mencurigai. Kejeliannya menjadi kunci ketika ia menemukan bekas-bekas tanah yang baru digali, jalur kendaraan, dan tanda-tanda aktivitas mencurigakan di sekitar area semak belukar. Dengan pengamanan dan analisis lapangan yang sistematis, Sukitman mampu menunjukkan lokasi sumur besar yang menjadi lubang buaya. Di lokasi itu, tim menemukan jenazah para pahlawan revolusi dengan kondisi masih menunjukkan bekas luka tembak dan memar akibat penyiksaan fisik. Bukti langsung kekejaman PKI.